这样，再来试试答应我。Cerita dilanjutkan dengan diperlihatkannya kilas balik saat ibu Jong Jinman atau nenek dari Jong Jian tengah dirawat. Ia menyampaikan pesan kepada Jong Jinman agar bersikap baik kepada kakak ipar, dan juga Jong Jian. Lalu kurir paket menaruh pesanan misterius di salah satu toko. Seseorang bernama Honda keluar dan membawa paketnya ke dalam. So Min Hye kesal karena Honda membuang bungkus paket sembarangan yang membuatnya menjadi berantakan. Saat ia melihat seseorang di monitor, langsung saja dirinya bersiap membawa pistolnya dan berjalan ke arah rolling door toko. Melihat rolling door sudah terbuka, Honda mencari seseorang yang berhasil membukanya, yang ternyata itu adalah Jong Jinman yang datang berkunjung. Melihat Jong Jinman hadir, So Min Hye lari dan memeluknya. Lalu saat tengah berbincang, Honda menawarkan Jong Jinman untuk membuka bisnis online. Ia menjelaskan tujuan bisnis online untuk menjual senjata karena mempunyai keuntungan yang besar. Di rumah sakit, seseorang menghampiri ibu Jong Jinman. Ia mengira yang datang adalah Jong Jinman, tapi ternyata adalah Belle. Di markas, Song Ju dan teman-temannya tengah membuat rencana untuk memancing Jong Jinman. Jun Cheol keberatan karena jika melibatkan keluarga, apalagi Jong Jian yang masih berusia 7 tahun, terlalu berlebihan. Song Jo memanggil Jun Cheol dan mengatakan kalau di sini kita semua saling melindungi, bukankah kita keluarga, sembari tertawa. Jun Cheol menjawabnya kalau Song Hwan bukankah dia juga keluarga, anggota termuda yang tewas saat misi terakhir. Song Jo tidak suka karena Jun Cheol mengungkit kematian Song Hwan. Ia beranggapan kalau keluarga itu pasti terdapat pilih kasih, sedangkan Jun Cheol dianggap sebagai anak yatim piatu. Ucapan Song Jo yang menyebalkan membuat Jung Cheol menarik kerahnya dan mengatakan, "Dasar Song Jo bajingan sibal, apa maksud ucapanmu itu?" Sementara itu, Belle tengah menyekap mulut ibu Jong Jinman yang tak berdaya hingga tak lama kemudian, ibu Jong Jinman seketika auto meninggoy. Para perawat langsung saja datang. Lalu Belle tengah bersembunyi di balik tirai. Di rumah duka, Jong Jian yang tengah bermain, ia merasa kesal. Ayahnya Jian atau kakaknya Jong Jinman tengah memarahi Jong Jinman yang ingin melakukan otopsi ke ibunya. Jong Jinman yang tak ingin mencari masalah, ia memilih untuk meminta maaf kepada kakaknya. Saat di perjalanan pulang, tanpa disadari mereka berpapasan dengan mobil Song Jo. Song Jo tengah mendatangi rumah duka ibu Jong Jinman. Ayah Jong Jian tengah bersedih, dan tak lama Song Jo mendatangi mereka semua. Ayah Jong Jian tidak mengenali siapa itu Song Jo, dan ia menjelaskan kalau Song Jo adalah teman lamanya dari Jong Jinman, dan Jong Jinman menyuruhnya untuk membawa karangan bunga. Karena sulit, apakah kalian bisa membantuku? Saat mereka mengikuti Song Jo, ayah Jong Jian kebingungan karena dibawa ke tempat lain. Song Jo menerima telepon kalau Jong Jinman dan Jong Jian pergi dari rumah duka. Song Jo dengan tatapan sadisnya melirik, dan tak lama Belle dan temannya pun muncul. Lalu Song Jo menghabisi kedua orang tua Jong Jian. Song Jo memberikan skenario untuk menutupi kematian mereka. Di hadapannya, ia melihat sang suami diinjak-injak oleh Belle hingga meninggoy. Ia berteriak, dan tak lama Song Jo dengan pisaunya langsung menghabisinya. Sesampainya di rumah, Jong Jinman mendapatkan telepon yang ternyata itu dari Jun Cheol yang menelponnya. Ia memberitahu kalau Belle masih hidup dan menuju rumah duka bersama Song Jo. Jong Jinman menghubungi Honda untuk meminta melindungi Jong Jian di rumahnya saat dirinya pergi ke rumah duka. Dengan cepat, Honda bersiap pergi ke rumah Jong Jian dan melawan seseorang dengan keling. Perkelahian panas terjadi dan dimenangkan oleh Honda. Song Jo menyuruh si Gondrong untuk menangkap Jong Jian. Dengan cepat, Honda menjatuhkan pintu mengenai si Gondrong. Sayangnya, ia terkena peluru. Song Jo langsung saja masuk ke dalam dengan membawa kapaknya melawan Honda. Song Jo terkena satu pukulan hingga giginya terlepas. Tapi sayangnya Honda kalah dalam perkelahian.
Di perjalanan, Jong Jinman dengan panik mencoba menghubungi Honda. Melihat ibu-ibu menghambatnya, ia langsung saja memindahkan gigi mundur dan sayangnya tertabrak oleh truk yang ada di belakang. Dan tak lama kemudian, keluarlah musuh Jong Jinman yang turun dari dalam truk sekaligus menembaki mobilnya. Ibu-ibu itu juga ikut turut dong menembaki Jong Jinman. Nah, saat bagasi mobil terbuka, Jong Jinman langsung mengeluarkan senjata apinya untuk menghabisi mereka semua. Jung Cheol memegang pistol dan menodongnya. Tapi tiba-tiba Jong Jinman hadir untuk berkelahi dengan dirinya. Saat ibu-ibu itu menembakkan senjatanya dengan cepat, Jong Jinman langsung menarik Jung Cheol sebagai tamengnya. Song Jo melihat Jong Jian yang tengah bergelantungan dan terjatuh. Lalu ia berlari dan tertabrak mobil. So Min Hye di monitornya melihat segerombolan orang tengah memasuki tokonya. So Min Hye yang bersembunyi, ia menarik tali yang menjatuhkan cairan berbahaya. Segerombolan orang itu panik. Langsung saja So Min Hye menembakinya. Ia berjalan dan lalu pergi memencet tombol yang membuat tokonya terbakar. Sementara itu, Pasin yang pulang ke restorannya, ia mencurigai kalau seseorang sudah membobol pintunya. Pasin perlahan memasuki tokonya dan ternyata Jong Jinman yang terkapar berada di dalam. Pasin pun mengobatinya hingga Jong Jinman tersadar. Ia mencabut infusan dan Pasin menyuruh Jong Jinman untuk pergi dari restorannya. Sebelum pergi, Jong Jinman meminta senjata kepada Pasin. Pasin menanyakan, kenapa kau ingin sekali membunuh Bel? Kau selalu bertindak patuh, tapi kenapa sekarang kau banyak sekali menimbulkan masalah? Jong Jinman menjawab kalau dirinya ingin bertindak baik sekarang. Karena mengetahui Bel yang kejam, ia ingin menghabisinya. Pasin pun memberikan pistol untuknya dan pergi. Kini, Bel tengah menyiksa si Gondrong karena gagal menjalankan tugas. Mereka semua kaget karena Lee Yong Han tiba-tiba hadir di markas. Ia meminta agar Bel berhenti dan tidak membelot. Tapi, Bel menolaknya karena jika berhenti maka Jong Jinman akan melawannya. Lee Yong Han meminta agar Bel tidak usah ikut campur dan menyerahkannya ke perusahaan karena Jong Jinman sudah menjadi pengkhianat. Lee Yong Han menyuruh si Gondrong mendatangi Jong Jian kecil di rumah sakit. Jong Jian yang pintar, ia berhasil melarikan diri dari si Gondrong hingga lari ke dalam kamar mayat untuk berlindung di jasad ibunya. Si Gondrong mencoba mengejarnya dan tak lama Jong Jinman menembak pengawas monitor CCTV di parkiran mobil. Saat si Gondrong akan menembak dan tak lama Jong Jinman hadir menembakkan mereka semua. Si Gondrong dan Jong Jinman terlibat perkelahian dan Jong Jinman berhasil menghindari peluru dari si Gondrong. Dengan pisaunya, si Gondrong mencoba menusuk Jong Jinman, tapi ia berhasil melawan dan membuat si Gondrong KO. Ia pun membuka lemari mayat untuk membawa Jong Jian pergi. Saat di luar, ia bertemu Bel dan mereka berdua saling bertatapan. Bel mengeluarkan pistolnya, namun sayangnya ia tertahan oleh segerombolan orang datang. Saat Lee Yong Han pulang ke rumah, sang cucu menyambutnya dan mengucapkan ulang tahun. Dirinya kesal karena sang cucu berinteraksi dengan Jong Jinman. Lalu Jong Jinman menyerahkan pistol dan menyisakan 5 peluru untuk menghabisi keluarga Lee Yong Han, tapi Jong Jinman tidak melakukannya. Jong Jinman memohon agar Lee Yong Han berhenti mengusiknya. Lalu Lee Yong Han menelpon Bel agar berhenti untuk menyerang Jong Jinman. Jong Jinman menjelaskan kepada Pasin kalau dirinya dapat menghentikan Babylon tapi tidak bisa menghentikan Bel. Keesokan harinya, Jong Jinman dan Pasin tengah mendatangi tanah kosong yang akan menjadi rumahnya nanti. Selesai dari situ, Jong Jinman mendatangi rumah Honda dan mengajak anaknya yang bernama Brother tinggal bersamanya. Di tempat yang berbeda, So Min Hye tengah berjalan dan diikuti oleh seseorang. Dengan sigap, ia mengeluarkan pistol dan menodongkannya yang ternyata orang itu adalah Pasin. Setelah rumah yang dibangun Jong Jinman selesai, mereka semua mulai menempatinya. Brother tengah dilatih oleh Jong Jinman, sedangkan So Min Hye tengah berlatih Muay Thai oleh Pasin. Singkat cerita, di saat Jong Jian sudah remaja, Jong Jinman tengah melihat Jong Jian berlatih katapel dan menembak botolnya. Disinilah ia mulai melatih Jong Jian memegang senjata. Scene berganti, Pasin dan Jong Jian tengah membawa So Min Hye yang terluka. Jong Jian kaget saat melihat Pasin memencet tombol rahasia yang mengeluarkan laci berisi obat-obatan. Pasin si serba bisa ini mulai mengobati So Min Hye. Sementara itu, Brother di ruangan rahasia tengah membuka pintu rahasia lain. Selesai
Selesai mengobati So Min Hye, pasien keluar dan mengambil senjata para penjahat. Jong Jian memanggil So Min Hye agar dirinya tidak mati dan menanyakan, "Kau menyukai pamanku kan?" Lalu So Min Hye menyuntikkan dirinya dan meminta bersiap melawan Lee Song Jo. Jong Jian kebingungan karena tidak mengenali siapa itu Lee Song Jo. Pasien memberitahukannya kalau kita semua harus pergi ke pusat perbelanjaan. Brother yang tiba-tiba datang melarang mereka semua untuk memasukinya sekarang. Bae Jung Min terus meronta-ronta dan berhasil melepaskan tali yang mengikatnya. Ia pergi mencoba menaiki lift, tapi ia gagal gitu kan, dan akhirnya ia kembali ke meja komputer untuk melawannya dengan merubah sistem. Brother menjelaskan kalau Jong Jinman memasang jebakan di dalam pusat perbelanjaan. Bahkan Pasin tidak mengetahuinya. Lalu Brother terkejut melihat pusat perbelanjaan tengah diakses oleh seseorang. Jong Jian menanyakan kepada Pasin, "Apakah kau seorang pembunuh?" Tapi Pasin hanya menjawabnya, "Jian, aku senang kau masih hidup." Anjay. Jong Jian pun meminta agar Pasin berjanji menjelaskan alasan kekacauan ini dapat terjadi. Brother memberitahu Jong Jian kalau Bae Jung Min sudah mengakses Mother Hub. Mereka tersadar kalau robot itu kembali hidup. Robot itu berputar-putar mengeluarkan suara denging aneh membuat telinga mereka semua seketika sakit. Pasien mencoba menembaknya berkali-kali. Ia menyuruh Jong Jian untuk bersembunyi di kamar mandi. Tapi tiba-tiba mobil datang menabrak rumah Jong Jian. Ternyata itu adalah si duo Botax dan juga Song Jo yang datang. Dengan cepat Jong Jian mengambil pistolnya, sementara duo Botax itu menembak So Min Hye. Pasien mengeluarkan ikat pinggang dan mengajak duo Botax untuk berkelahi. Si Botax kembar mengeluarkan pisau dan melawan Pasien. Pasien seserba bisa ini melawan sendiri. Song Jo mencari Jong Jian yang bersembunyi. Jong Jian melompat dan menyerang Song Jo. Sayangnya ia tidak berhasil. Brother datang memukul Song Jo yang kesakitan dan menyuruh Jong Jian untuk lari. Ia pun melihat Pasien tengah menghabisi dua botak sendirian. Brother terkena tembakan oleh Song Jo. Saat si botak itu akan menyerang Jong Jian, ia tertusuk pisau oleh So Min Hye lalu menyuruh Jong Jian lari. Melihat kembarannya sudah tiada, ia mengeluarkan pistol untuk menembaki Pasien yang melarikan diri. Jong Jian melarikan diri ke gudang tanpa disadari Song Jo yang sudah mengikutinya. Kata-kata yang disebut Song Jo itu terus-menerus terngiang-ngiang di kepalanya. Jong Jian mengambil pistol dan menodongkannya kepada Song Jo. Suara aneh terdengar. Mereka berdua pun auto lari. Ternyata suara itu dari Bae Jung Min. Melihat senjata ke-47, ia pun langsung mengambilnya. Bae Jung Min yang si gak jelas ini memainkan AK-47 dan mengatakan, "Babylon, brengsek." Song Jo kebingungan dengan Bae Jung Min lalu menanggapinya, ia adalah orang gila. Lagi-lagi Bae Jung Min memainkan senjatanya hingga pelurunya habis. Dirinya kaget saat Song Jo hadir di belakangnya. Dengan kapaknya ia menghabisi Bae Jung Min. Kini Jong Jian berhasil masuk ke pusat perbelanjaan. Song Jo menyesali karena sudah menghabisi Bae Jung Min yang berada di pihak yang sama. Jong Jian berusaha membuka gembok yang berisi senjata. Song Jo berhasil memasuki pusat perbelanjaan. Song Jo kagum dengan pusat perbelanjaan bawah tanah. Jong Jian mengawasinya dari atas dan tanpa sengaja dirinya malah menendang benda yang menimbulkan suara. Song Jo refleks memberi tembakan. Lalu Song Jo memasang alat sensor dan meminta maaf karena sudah membunuh kedua orang tua Jong Jian. Ia menjelaskan kalau dirinya adalah satu tim dengan Jong Jinman yang berkhianat. Tak sengaja Jong Jian mengenai sensor peledak. Song Jo melihatnya dan menembakinya. Lalu si Botax berjalan-jalan tanpa sengaja menemui ruangan rahasia. Ia masuk ke dalam dan mencoba membukanya. Saat ditendang, tiba-tiba saja duar. Jong Jian kini tengah mengobati tangannya yang terluka. Ia menangis karena mengingat perkataan dari sang paman. Lalu Jong Jian berjalan menyelinap dan menjalankan forklift untuk menabraknya ke Song Jo. Sayangnya Song Jo dapat menghindar. Tanpa disadari sensor ledakan membuat Song Jo sendiri terluka. Jong Jian datang menodongkan pistolnya ke arah Song Jo. Song Jo meremehkan Jong Jian yang tidak bisa menembak. Langsung saja Jong Jian ngasih paham nih kepada Song Jo. Ia menembak pistol ke bawah dan menimbulkan kobaran api yang membakar Song Jo. Sayangnya pemadam otomatis berfungsi. Song Jo mengeluarkan kapaknya dan berlari ke arah Jong Jian. Lalu Jong Jian menembak Song Jo. Kaget kan? Iya, sama Aing juga.
Brother yang sudah tersadar, ia turun ke pusat perbelanjaan memanggil Jong Jian. Brother memberitahu kalau Pa Sin dan Min Hee masih hidup. Brother terkejut saat melihat monitor mengetahui kelompok Babylon lainnya menyerang dan menargetkan Jong Jian, So Min Hee, dan juga Pa Sin sebagai targetnya. Brother menanyakan langkah selanjutnya. Lalu Jong Jian mengejar Brother untuk membuka penyimpanan senjata. Pa Sin memberitahu So Min Hee kalau kelompok Babylon datang dan mengirimkan pasukan barunya. Pa Sin dan So Min Hee bersiap memegang senjata. Kelompok Babylon berhasil memasuki gudang. Brother keluar dari pusat perbelanjaan dan Jong Jian menyalakan mic. Ia memperkenalkan diri sebagai pemilik baru dan ia menawarkan hadiah kepada kelompok Babylon, yaitu kepala Songjo. Jong Jian akan mengirimkan uang untuk transferan ke Babylon dan bernegosiasi penjualan senjata akan terus berjalan asalkan kalian tidak mencoba untuk merebut pusat perbelanjaan, karena kalau tidak kalian akan mati sekarang. Lalu Jong Jian menghitung mundur agar kelompok Babylon pergi. Setelah mereka semua pergi, Brother rebahan kembali di pusat perbelanjaan karena kecapean. Dan Jong Jian pergi untuk melihat semua kerusakan akibat kelompok Babylon. Jong Jian mencari Pa Sin dan So Min Hee. Karena tidak ditemukan, ia pergi keluar rumah sembari menangisi apa yang sudah terjadi. Terlihat bus Jaewon Cleaning datang menghampirinya. Jong Jian berlari menuju bus dan menodongkan pistolnya. Bus itu berhenti. Jong Jian menodong pistolnya ke arah supir bus. Ia teringat kalau supir itu membawa bus saat ke rumah duka Jong Jinman. Melihat supir bus itu mempunyai kode kuning, ia menurunkan pistolnya. Lalu semua orang turun untuk membereskan rumah Jong Jian. Seseorang datang memberitahu sesuatu. Melihat taksi yang datang, Pak supir bus mengeluarkan pistolnya. Yang ternyata supir taksi itu turun bersama Jong Jinman yang masih hidup. Waduh, ternyata nih Jong Jinman masih hidup. Wah, lalu apa yang terjadi sebenarnya dan kenapa Jong Jinman masih hidup? Bukankah sudah jelas pada episode yang lalu Jong Jinman diperlihatkan sudah mati karena bunuh diri? So, iya, jawaban-jawaban itu semua akan terjawab pada episode-episode berikutnya, Mamang. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan ya kalau misalkan kalian suka sama video ini dan punya teman yang suka drakor juga, sabila untuk di-share ya teman-temanku.